خصوصا لمؤلف هذا الكتاب حفظه الله تعالى وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 79 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Judul yang ke-24, paman dan bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pelajaran ini akan bicara tentang paman-paman Nabi kita Muhammad SAW dan bibi-bibi kita, bibi Nabi kita Muhammad SAW. Pamarina sidin maksudnya. Bunyi bait syairnya, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Safiyatun zatu ihtiza. Terjemah, Hamzah adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas paman Nabi juga. Adapun Safiyah adalah bibi Nabi yang mengikuti akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nang bertiga ini beriman lawan Nabi, maksudnya mengikuti Nabi itu beriman. Nang sisa-sisanya bisa kayak Abu Lahab kan kafir paman Nabi itu. Maksud yang mengikuti agama Nabi ini maksudnya masuk Islam ya, mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huraian jumlah keseluruhan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 12 orang. Nah, cuman disebut dalam bait syair ini 3 ialah yang Marina maksudnya nang beriman inilah disebut sinilah dalam syair ini. Nah, mereka adalah yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi nih. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ibu Hamzah adalah Halah binti Uhaib. Ibu Hamzah adalah namanya Halah binti Uhaib. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara Nabi satu susuan. Jadi saudara sasusu juga lawan Nabi. Nah, Hamzah nih paman Nabi ya juga, saudara sasusu ya juga. Hamzah lebih tua 4 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kada tuha benar juga leh 4 tahun aja daripada Nabi. 4 tahun. Ada juga ya kalau anu nih anak-anakan tuha ada juga tuha pada memarina ya kalau ada juga. Nabi dan Hamzah keduanya disusukan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, budak Abu Lahab yang menghabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi. Nah, itu kan Suwaibah namanya, diberitakan oleh Abu Lahab. Nah, Suwaibah itu pernah menyusui Nabi, pernah juga menyusui Hamzah, berarti saudara sesusuk. Hamzah dipanggil Asadullah wa Asadu Rasulihi. Nah, itu Asadullahi wa Asadu Rasulihi. Asadullahi wa Asadu Rasulihi. Apa artinya? Singa Allah dan Rasulnya. Nah, singa Allah gelarnya nih, Asadullah singa Allah dan singa Rasulnya. Kenapa jadi kayak itu? Karena pemberaninya dalam membela agama Allah dan membela Nabi Muhammad SAW. Maka digelari dengan singa. Singa itu kan bilang ada takutan lah loh, singa bilang raja hutan itu nah ada denang bisi takutan. Nah sama juga Sina Hamzah ini kada takutan dalam membela agama Allah dan membela Rasulullah. Makanya digelar dengan singa Allah. Nah, Hamzah ikut berjuang bersama kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Ini peperangan yang pertama nih. Hamzah ikut berjuang bersama kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Dan peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, Hamzah gugur sebagai Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada atau penghulu kepada sekalian orang yang mati syahid. Jadi di peperangan Uhud itu Sayyidina Hamzah ini terbunuh, Sidin mati syahid, dan diberi gelar Sayyidus Syuhada, penghulunya orang yang mati syahid. Karena Sidin ini matinya tuh mengenaskan lah, dicancang tuh bang, ada bentuk manusia lagi. Jadi orang meminandui Sidin Hamzah itu ada cincin Sidin masih melekat di jari tangan Sidin. Nah situ orang ada nang pinandu, namun kada cincin itu bisa kada pinandu lagi orang. Ada kenal lagi becancang bang, habis awak dia dicancang. Batu parut dibelah orang, hidung nih di apa tuh? Di sisi-sisi orang. Hati dikeluarkan orang, dikunyah orang. Karena Sayyidina Hamzah ini di peperangan Uhud, di peperangan Badar itu banyak banget membunuh orang kafir. Itu nah. Hamuk ibaratnya di peperangan Badar, perang sebelumnya banyak sini membunuh orang. Di peperangan Uhud ini kan banyak juga sini membunuh. Jadi waktu di peperangan Badar tuh ada orang-orang yang dendam nih karena keluarganya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah, lalu ingin menuntut balas di peperangan Uhud, dan itu pun secara diam-diam menombak Sayyidina Hamzah itu, mun berhadapan kalah, mun duel maut kalah Sayyidina Hamzah. Jadi bercuri gitu nah, pas lingah-lingah di belakang juga tombak karena awak Sidin. Nah, jadi mau kayak becuri juga. Nah menombak nih ahli tombak juga, upahan juga. Nah, amun berhadapan kan hadapan menang musuh pasti kalah. Ini jago. Ada yang mengatakan bila Sayyidina Hamzah nih Sidin bila sarik itu berkenal awak Sidin dan keculan kima-kima baju paculan. Oh. Ada yang mengatakan itu sakti Sidin.
Dan adakah di sinilah dikisahkan tentang manaqib Sidin. Sidin itu masuk Islam tuh ibaratnya tuh kayak apa tuh? Selajur menyalajur gitu masuk Islamnya. Ya kayak ini kisahnya Nabi Muhammad ini diganggu orang. Nabi Muhammad kan sudah berdakwah, Sidin diganggu. Sidin Hamzah masih kafir. Sidin kayak berburu kayak itu nah, berburu kayak itu nah. Nabi Muhammad ini disakiti uwan kafir Quraisy, diganggu, dijolimi. Lalu ada nama laporakan Sidin Hamzah waktu berburu kan datang berburu kan sudah. Artinya wahai Hamzah itu anak kemenakan munah. Diganggu orang artinya mendengar anak kemenakan diganggu, walaupun anak kemenakan ini kan beda agama masih Sidin Hamzah nih. Sarikai, ini rasa kekeluargaan nih kuat nih. Anak kemanakan seorang dihukum makan orang berarti itu. Sarikai datangi Sidin Hamzah, lalu Sidin bela Nabi Muhammad dan selajur Sidin masuk Islam. Nah kayak itu, model kayak selajur menyelajur itu nah. Lalu Sidin Islam. Nah, padahal ada di bawah ada diajak, tapi karena melihat anak kemanakan ini disakiti orang, marah sama anak kemanakan, lalu membela, selajur aku aku masuk Islam. Oh, mau jadi wakil syahadat. Nah, itu aja kisahnya Sidin. Jadi masuk Islam tuh. Kisahnya nih. Sini adakah dikisahkan nih? Ini sedikit aja mau menakib Sidin. Nah, Hamzah mati terbunuh di dalam peperangan Uhud oleh Wahsy. Wahsy namanya nang menombak Sidin Hamzah. Wahsy ini seorang hamba, seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya apabila dia dapat membunuh Hamzah. Jadi Wahsy ini budak bagi Hindun. Nah, kita teruskanlah. Wahsy pun menjalankan perintah tuannya yang bernama Hindun bin Utsbah. Hindun bin Utsbah ini istri kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb siapa? Pemuka Quraisy. Termasuk juga berarti Hindun ini ibaratnya bini pemuka Quraisy ya, karena menuntut balas. Si Hindun ini menuntut balas atas kematian ayah Hindun nih yang bernama Utbah, yang mana dibantai oleh Sidin Hamzah di peperangan Badar sebelumnya si Utbah nih. Lalu dendam Hindun nih. Jadi ibu pandir lawan budaknya yang bernama Wahsy nih. Ikam wahai budakku, kau membunuh Hamzah itu nah. Ikam kemerdekakan. Nah, Wahsy ini ahli tombaknya. Nah, akhirnya terbunuhlah Sidin Hamzah karena tombak Wahsy itu. Pas roboh Sidin Hamzah, Hindun membelah parut Sidin Hamzah nih, diambil hati Sidin Hamzah, dikunyah-kunyahnya saking dendamnya nih. Tapi kan ada sampai menagok pang di luaknya ulang. Nah, jadi Hindun ini menuntut balas atas kematian ayah, paman, dan saudaranya di dalam peperangan Badar ketika mati terbunuh. Nah, jadi menuntut balas karena Sidin Hamzah membunuh ayah, paman, dan saudaranya Hindun di peperangan Badar sebelumnya. Ketika disitulah titik. Ketika mati terbunuh nih Sidin Hamzah nih di peperangan Uhud nih terbunuh. Pada tubuh Sidin Hamzah didapati orang lebih daripada 80 mata luka karena tembasan pedang. 80 mata luka dicancang orang pulang. Nah, tusukan tombak atau tancapan panah. Jumlahnya 80. Oh, banyak benar ya Allah. Bahkan dibelah orang Pak Sidin, hidung Sidin ini disayat-sayat orang. Makanya kan buntuk tuh Bang. Jadi Nabi kita waktu itu Sidin sedih benar Sidin melihat majelis Sidin teganya pahlawan pamanku kayak ini. Padahal kan kalau kita orang Islam nih,
Dalam perang tuh ada juga adabnya. Bila orang tuh saya sudah terbunuh, kada boleh lagi kita mencancang awaknya. Sudah mati itu kada boleh lagi mencancang awaknya itu. Dan binatang-binatang kada boleh dibunuh. Misalnya unta apa atau misalnya kampungnya, misalnya kampung kada boleh dibakar, kampung orang kafir itu pohon-pohon kurma kada boleh ditebangi. Jadi sedikit-sedikit sekedar membunuh musuh aja mati sudah selesai. Kada usah nang keliwaran mencancang itu. Nah, jadi ada di dalam surah Al-Imran itu yang ada tafsir disebutkan Nabi Muhammad nih hendak sidin melaknat sudah. Hendak melaknat nang orang-orang membunuh Sidin Hamzah nih. Hati Sidin ini hendak melaknat, mendoakan laknat kepada si Wahsy, si Hindun, Abu Sufyan, banyak lagi nang lain-lain. Lalu turun ayat yang dalam Al-Quran disebutkan, orang nggak ada hafal ayatnya lah. Turun ayat menegah, menagur Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini orangnya maksum. Bila hendak berbuat maksiat itu kada kawa ditagur Tuhan, hari jadi berbuat maksiat. Kita maksud hendak melaknat orang kafir nih. Jadi turun ayat itu artinya kada pantas lah seorang nabi melaknat mulutnya kepada apa manusia, yang mana manusia itu kata Allah kalau Allah menghendaki dia bertobat masuk Islam, kalau Allah menghendaki dia kafir selamanya masuk neraka. Nah, turun ayat itu Nabi Muhammad sidin gak ada jadi melaknat. Karena Nabi Muhammad ini dijaga Tuhan daripada maksiat. Akhirnya apa? Allah berkehendak si Wahsy itu masuk Islam ya. Wahsy itu masuk Islam, nang menombak Sidin Hamzah itu deh. Hindun masuk Islam juga, ketuanannya Wahsy itu deh, nang punya Wahsy. Abu Sufyan masuk Islam juga akhirnya. Akhirnya nih. Jadi Tuhan aja nang tahu orang itu akhirnya nih. Jadi nang kayak kita tuh melihat orang nih akhirnya maksiat, ya Allah, mabukan atau berzina atau macam-macam lagi. Inya kada tahu kita akhirnya. Kalau bininya bertobat gitu lah. Nah oleh karena itu kita kada usah gitu menyembati ya Allah. Nah, kada usah gitu melaknat. Nah, kalau bina akhirnya inya baik gitu. Karena Tuhan nang menentukan nasibnya tuh kayak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus syuhada'i yaumal qiyamati Hamzah bin Abdul Muttalib. Artinya penghulu kepada orang yang mati syahid, pemimpinnya namanya, pemimpin orang yang mati syahid pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada jualan mendengarlah di antara guru kita nih. Karena di surga itu Sayyidina Hamzah nih bidadari Sidin nih. Itu agak kulitnya kada putih agak eksotis kayak orang tuh. Eksotis tuh kayak hitam manis. Karena Sidin Hamzah ini ketujuh ya bebinian tuh hitam manis. Jadi di surga gini aja. Sidin ini diciptakan khusus bagi Sidin hitam manis. Bidadarinya nih biar hitam manis lah. Di surga bidadari tapi bungas juga. Kan kita nih macam-macam selera. Ada orang ketujuh hitam manis, ada ketujuh nang putih koneng ya kalau ada nang ketujuh nang langsing, ada nang ketujuh nang semok tuh seksi montok ya Allah, macam-macam lagi ya Allah. Kita ini macam-macam selera. Nah, ada sama. Nah, jadi tergantung nang kita ketujuh kayak apa, itu kita yang diberi Tuhan. Nah, kayak itu. Nah, ini ya apa namanya paman Nabi Iman nih, Sidin Hamzah nih. Kemudian paman Nabi yang nomor 2 yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun Sidin Abbas ini agak terlambat Sidin masuk Islam. Cuman sempat aja beriman juga. Abbas bin Abdul Muttalib.
Ibu Abbas adalah Qailah binti Hayyan. Berarti lawan Hamzah tadi Sa'bah ya le. Dan sanak Sa'bah ya le ada seumat lah. Lawan Abdullah kuitan Nabi gen. Sa'bah ya lah ada seumat. Nah, mungkin Abdul Muttalib ini banyak di sini lah. Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda. Sedangkan sini dah Hamzah saja tadi 4 tahun nih. Tahu apa dan Nabi 6 juta. Sini Hamzah nih paman Nabi yang paling muda aja. Abbas nih paman Nabi yang paling muda, lebih tua 2 atau 3 tahun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau ikut perang Badar bersama kaum musyrikin. Itu waktu kafir, waktu masih kafir, ikut bersama kaum musyrikin memerangi Nabi Muhammad di peperangan Badar. Coba bayangkan lah, Nabi Muhammad itu tamu Mamarina di peperangan Badar. Ini banyak itu lihat. Kuitan tuh tamu anak. Kuitan masuk Islam sudah. Anak masih kafir. Tamu, betul pas. Itu tahu lagi ya. Inya nih lebih mau utamakan agama daripada keluarga. Ibaratnya tuh ada juga misalnya nang anak misalnya juga masuk Islam, nang abah masih kafir, tetamu jadi peperangan tuh bertimbas. Ada nang bedang sanak misalnya, nang kakak Islam, nang ading masih kafir, mau bakal hebat timpas ya. Di peperangan banyak nang kalau tamu kayak itu, tapi karena beda agama. Dan beliau berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Untungnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ini kadang mati di peperangan Badar, ketahuan ditangkap dia, ditawan oleh kaum muslimin, ada terbunuh untungnya. Kemudian beliau menebus dirinya lalu masuk agama Islam. Nah, ditebus diri, mungkin sini anda bisa harta, nah ditebus dengan harta supaya lepas nih tawanan, lalu masuk agama Islam sini Abbas nih, dan disuruh oleh Rasulullah SAW agar menyembunyikan keislamannya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kah? Jadi artinya pamannya walaupun dia sudah masuk Islam, berdiam aja dulu, jangan mengiklankan keislaman pian. Dan Abbas disuruh kembali ke Mekah untuk memberi kabar kepada kaum muslimin segala apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah. Abbas disuruh kembali ke Mekah untuk disuruh Nabi nih memberi kabar kepada kaum muslimin segala apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah. Beliau tetap menyembunyikan keislamannya sampai kepada hari pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah nih pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau wafat pada tahun ke-32 Hijriah dalam usia 88 tahun. Anak sidin beliau terkenal sahabat Nabi yang paling alim, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas ini. Nah, jadi tampolo ingat teh lah yang menyampaikan hadis Nabi ini, walaupun dia sudah tahu juga. Kita nih ya kalau hari Asyura itu isuknya lah. Ulun ngikuti hari Arba bang lah. Di almanak hari Selasa lah. Di almanak hari Selasa. Cuman waktu malam Ahad kemarin itu kan almanak tanggal 1 Muharram hari Ahad pula. Ternyata malam Ahadnya itu ada info dari bubahan tim Ruqyatul Hilal. Kadidaja anak bulan diteropong kadida anak bulan malam Ahad itu. Berarti lama kadida anak bulan, sedangkan bulan Zulhijjah 29 aja. Ya lah, berarti aman kadida malam 30, ibaratnya malam 30-nya kadida anak bulan, berarti bulan Zulhijjah sampai 30.
Yalah, berarti 1 Muharramnya malam Senin. Berarti hari Senin itu 1 Muharram. Yalah. Kita almanak tuh ada kalau di ASI. Nang di ASI itu kita melihat anak bulan. Karena ada hadis Nabi, sumu li ru'yatihi. Itu hadis Nabi. Mungkin salah kayak itu kalimatnya. Puasalah kalian li ru'yatihi ay li ru'yatil hilal. Karena kalian melihat anak bulan. Nun kada melihat anak bulannya puasa dulu. Makanya kan kita menentukan 1 Ramadan itu kayak ru'yatul hilal. Menentukan 1 Syawal melihat anak bulan juga. Nah, sama juga 1 Muharram. Karena kita hendak puasa kita di Asyura, maka kita harus ngikuti pemerintah. Kalau ampun timnya nih tolak. Ada kalau santungan laporannya di sosial media, ternyata ada ditemukan dilihat anak bulan malam Ahad itu. Berarti kesimpulannya bulan Zulhijjah 30. Ya lah, berarti 1 Syawal hari Senin. Ya lah. Nah itu. Jadi ingat kita jar guru bahari masalah puasa ini ikuti pemerintah aja. Menentukan 1 tanggal 1 nih ikuti pemerintah. Selesai. Amunnya almanak itu bisa juga melenceng. Ya Allah, nyatanya adalah sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kalian karena melihat anak bulan. Maksud berbuka itu jangan lagi puasa saya Ramadan toh. Apabila malam ini misalnya kita melihat anak bulan, isuk jangan lagi puasa, 1 Syawal dah, hari raya dah. Nah, jadi menentukan itu dengan melihat anak bulan. Ru'yah. Tim ru'yah toh ubahan pemerintah atau nang urusnya kita nih tinggal terima informasinya aja dan ikuti gitu nah. Nah, jadi alamun bubuhan ru'yatul hilal ini menentukan 1 Muharram itu hari Senin, berarti 10 Muharramnya itu hari Rabu. Yalah. Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ya, Rabu ya atau Arba. Nah, jadi gitu. Tapi bagi yang berpendapat hendak juga mengarasi ya ikut almanak kita salah itu. Ya kan mengarasan juga. Nah, kalau hendak mengikuti almanak ayo isok berarti mengikuti almanak namun ulun mengikuti hadis Nabi aja mah. Nah, melihat anak bulan. Nah, jadi hari Asyura kita sunat puasa kita lalakian ini kan alhamdulillah kada haid ya Allah, jadi insyaallah tak ada halangan ya teh begitu kewajiban sambil puasa ya Allah. Nah, jadi puasa kita insyaallah mudah-mudahan awak itu nah karena setahun sekali Bang, penting banget setahun sekali ini. Nah, jadi misalnya Bang Jam, ada saruan misalnya hari Arba, kayak ulang kan ke hari Arba ini kan puasa Asyura nih. Hari Arba ada saruan. Maka saruan ini makanan misalnya kayak apa itu abdolnya puasa tetap atau batalkan enggak puasa untuk makan juga. Nah, kayak ini disebutkan dalam kitab lah. Tergantung puasanya. Kalau puasa, ini puasa sunnah lah. Puasa sunnah boleh dibatalkan, boleh kada, boleh dibatalkan. Kalau puasanya puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis nih. Ada kita hari itu misalnya kita rata puasa Senin atau puasa Kamis, berarti puasa sunnah. Ada orang mengundang saruan batahlilan. Itu laki aja. Bila orang bersurungan makanan bebatal kita makan kita juga kan puasa sunnah itu kan Bapak dibatalkan. Kenapa lebih abdul kita membatalkan puasa, lebih baik kita makan karena Senin Kamis ini satu mata tamu pulang Senin Kamis berikutnya seminggu lagi Senin Kamis pulang ya tamu. Adapun puasa Asyura, puasa Arafah itu setahun sekali lawasnya tetamu. Maka ujar apabila kita haratan puasa Arafah misalnya atau harap puasa Asyura, ada orang
undang saruan nih, kurang besurungan makanan, bulik kita jangan tempat makan. Lebih baik kita meneruskan puasa kita daripada kita membatalkan puasa kita. Jadi tergantung mana puasanya. Puasa Senin Kemis batalkan aja jar. Puasanya makan kita. Adapun puasa Asyura setahun sekali, puasa Arafah setahun sekali, maka pahalanya gonol nih. Belum tentu lagi kita hidup di tahun berikutnya. Itu lebih abdul kita puasanya. Jadi orang, kenapa jar kadang makan kah? Aku kan udah makan tuh. Gitu. Hendak kita, aku puasa, kalau pinaria pulang nih. Atau orang bersurangan bulik kayak lagi munyor. Atau orang kayaknya wah ini paham aja. Bila hari Asyura orang tahu ibarat ini kada makan puasa mungkin. Jadi orang kada sedang bertakun lagi, kita kada makan dah. Nah kayak itu tergantung puasanya namun puasa Asyura, puasa Arafah kayaknya dibatalkan pian. Karena ujar Nabi SAW sinin bersabda dalam sebuah hadis, siapa umatku puasa Asyura 10 Muharram maka diberikan kepadanya pahala seperti pahala ibadah 10.000 malaikat. 10.000 malaikat, 10.000 itu banyak lah. 10.000 malaikat beribadahnya mulai sejak diciptakan sampai mati. Inya umurnya panjang sampai hari kiamat hanya mati malaikatnya. Beribadah aja kan pernah maksiat. 10.000 dikumpulkan nah. Pahalanya itu nah, pahala ibadah 10.000 malaikat nah. Kita puasa di hari Asyura sama pahalanya kan gonalnya. Mbah tu pulang diberi Tuhan pulang nih tambahannya pahala seperti pahala 10.000 orang berhaji, 10.000 orang berumrah. Nah kadang kada seikong ada 10.000 orang berhaji, 10.000 orang berumrah, umrah hajinya mabrur, dikumpulkan pahalanya itu gonol benar. Itu orang puasa Asyura kayak itu pahalanya. Apanya? Sehari aja. Cuman nang sunatnya biar digandeng. Namanya puasa Tasu'a. Sebelumnya dah. Jadi lamun hendak sunahnya lagi biar lah isuk toh tanggal 9 Muharram puasa biar hari itu. Namanya puasa Tasu'a. Kina Muharram 10 Muharram Asyura puasa belah. Atau kayak ini digandeng dengan sesudahnya. Misalnya isuk kada kau puasa nih tanggal 9. Kina tanggal 10 puasa, tanggal 11 puasa juga digandeng. Atau misalnya ketiganya pian gawi tanggal 9, 10, 11 ketiganya bagus juga. Cuman haramnya tuh nang hari Asyuranya tuh. Kenapa jadi sunat kita tuh digandeng? Karena orang Yahudi itu puasa juanya. Yahudi zaman Nabi bang lah, tahu mau Yahudi ini. Yahudi itu ketika Nabi datang ke Madinah, ya di Madinah itu banyak orang Yahudi juga. Nabi memperdapati orang Yahudi ini puasa di hari Asyura tuh. Ditakutin Nabi, kenapa jadi buhan nyawa ini puasaan wahai orang Yahudi? Kami ini puasa karena mensyukuri Nabi kami, Nabi Musa kan Nabi Bani Israel. Nabi Musa itu diselamatkan daripada kejaran Firaun. Dan Firaun mati di Laut Merah tenggelam, Nabi Musa selamat, itu pada hari Asyura. Oleh karena itu kami menyukuri akan keselamatan Nabi kami, Nabi Musa, maka kami puasa. Ujar Nabi Muhammad, kalau begitu kami pun umat Islam lebih berhak lagi mensyukuri itu. Nah makanya Nabi itu memerintahkan sunat juga puasa sebelumnya supaya kada sama orang Yahudi. Karena Nabi kita ini kada tapi hakun biar nang mirip-mirip ibadah nih lawan orang Yahudi. Nya puasa juga hari Asyura. Ya supaya kada sama orang Yahudi kita 2 hari, nya sehari aja. Kita 2 hari. Nah, supaya tapi lamun kita sehari aja bukan berarti kita menyamai orang Yahudi lah. Misalnya haur nih hari Rabu 7 awalnya ya kan apa ya juga. Cuman lebih sunnahnya digandeng dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Nah, niatnya apa? Niatnya apa? Beniatnya malamnya yang bersahur yota. Beniat sahaja ko puasa esok hari bulan Muharram. Sunat Allah Ta'ala.
Atau bisa juga ini, sahajaku puasa esok hari Asyura. Sunat Allah Ta'ala bisa juga itu. Amun Tasu'a tadi itu hari Tasu'a itu sambat. Atau nang nyamannya itu bulan Muharram jadi. Bulan Muharram itu bisa tanggal 9, bisa tanggal 10, bisa tanggal 11. Sahajaku puasa esok hari bulan Muharram itu nah. Sunat Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, jadi siapa yang puasa pada hari Asyura diberikan pahala 10.000 orang yang berhaji, 10.000 yang umrah, dan diberi pahala juga 10.000 orang yang mati syahid. 10.000 orang yang mati syahid, banyak benar pahalanya. Nah, kemudian pulang ujar Rasulullah, siapa yang meluasi pemberian kepada tanggungannya, ini bagi suami yang menafkahi anak bininya nih. Di hari Asyura meluasi itu memberikan banyak hari itu dibandingkan hari-hari yang lain kepada anak bininya. Misalnya di hari-hari yang lain bapak memberi bini anak anggaplah 50.000 lah. Hari itu barang 200 kan 300 kapan ada duitnya lah. Yaki atau seberatan gaji julong ke bini berataan. Kena bilang noko-roko kena minta pelongan bini. Jadi pandangan itu. Maka jar. Ini hadis Nabi lah. Allah akan meluaskan, membanyakkan, melipat gandakan rezeki lakinya itu setahunan. Nah, jadi bila hendak rezeki kita suami yang menafkahi bini ini dimudahkan Allah Ta'ala setahunan hari Asyura banyaknya memberi kepada anak bini nafkah. Nah, kayak itu banyaknya gitu. Kemudian lagi kan bini anak ini bapak juga pemalar ya kalau ada duitnya nih beri banyaknya lawan bini anak. Nah, kemudian lagi siapa yang di hari Asyura memusut menyapu dengan tangannya akan kepala anak yatim. Maksudnya diberi hijau, pengimbahnya duit lah, musut ya, jangan diberi duit anak yatim di hari Asyura nih. Insya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang nama musut itu sebilang rambut anak yatim yang dipusutnya tuh. Banyak loh rambut di kepala tuh, nah dipusuti. Berapa aja jumlah rambutnya? Adakah hitungannya? Anggaplah 1 miliar. Helai rambutnya 1 miliar derajat. Derajat kita ditinggikan insya Allah kita memusut nih. Anak yatim itu orang nang kematian abah dan belum balik itu anak yatim. Orang nang kematian mati abah dan belum balik. Mun paman ado ada lagi anak yatim kayaknya balik benar dah. Ini belum balik. Nah, jadi buka kopiahnya misalnya lalakin buka kopiahna kesian ikam moh anak yatim na kada dibisi abah na mun kisah mengasihanin beri ya duit 10.000 kah misalnya. Bila ada anak yatim. Nah, apa namanya kalau ayam lah, kalau ayam mati mama yatim. Makanya kan anak ayam tuh ngikuti mamanya kalau memberi makan ini biasanya abahnya bebini kalau nggak sih kemarin kita tahu kisah ada mahrum lagi kalau ayam tuh bilang mati mamanya yatim. Kalau kita lelakian kita manusia nih mati abah yatim. Amun mati mama belum lagi yatim. Karena biasanya cari nafkah tuh abah, mongkos itu abah. Nah, kita. Mak kematian abah kan sudah nyata ele abahnya mati mamanya belaki kada cerai kalau abahnya mati le mbak tuh mamanya belaki pulang maginnya yatim bener gitu tapi lain yatim piatu lah yatim piatu kan mama meninggal abah meninggal.
abah tiri itu nya tetap yatim. Walaupun diongkosi abah tirinya, nya nang sebenarnya lah abah tirinya itu kada wajib mengongkosi amunnya abahnya nang masih hidup nih kisah orang cerai lah, bukan orang mati lah. Nih mamanya misalnya bercerai warna abahnya nih. Sekalinya mamanya nih balaki pulang dan nang anaknya 4 mamanya itu tetap ya nang abahnya nang asli mengongkosi wajib, bukan abah tirinya. Abah tirinya kada wajib mengongkosi lain anaknya, anak tiri ini abahnya masih ada. Nah, adapun yatim tadi kisahnya abahnya meninggal ya Allah, lalu mamanya kawin bisi laki hanyar, itu tetap yatim ya, walaupunnya diongkosi oleh abah tirinya tetap yatim juga. Nah, jadi bila tetamun itu beri duit juga hari Asyura tetap yatim nanya mati ayah kandungnya walaupun diongkosi oleh abah tirinya. Yatim kah? Binian tuh ya sebelum haid kah? Itu kan yatim lagi. Jadi kalau lelakian kan bisa mimpi basah atau umur 15 tahun biasanya. Kalau bebinian itu batas baliknya bila sudah haid itu balik dah, ada lagi yatim. Jadi lamun bebinian itu masih belum haid, itu nah. Itu kada bapak kita memusut kepalanya gitu nah. Misalnya pengen bebiniannya bak kerudung. Kada bapak ini belum balik, balik pas balik tuh wajib menutup aurat. Amunnya belum balik, kada bapak dipacul kerudungnya setuman pusut kepalanya beri duit. Inya belum balik bang. Lamun sudah balik itu kada yatim lagi. Lawan kada boleh menjampai itu ada dinya kada boleh cuma membuka aurat sudah. Jadi bebinian tuh belum haid. Nah, atau misalnya masih halus kan misalnya. Nah, itu barang saikong anak yatim kan misalnya. Amun sebenarnya lah menyantuni anak yatimnya hari-hari, sebenarnya hari-hari ada mahadang nang setahun sekalinya makan hari-hari anak yatim ini. Lah, cuman keistimewaannya di hari Asyura itu gonol pahalanya itu nah. Padahal hari-hari menyantuni anak yatim nih, ya perlu makan hari-hari. Cuman keistimewanya di hari Asyura itu mun kau dibanyaki gitu nah, beri janganlah misalnya kita tuh memberi anak yatimnya sugih. Kada apa-apa juga kita. Kada dapat ini syaratnya anak yatimnya harus miskin gereda. Jadi yatim ini pokoknya sugih kah? Ada sugih kah? Bila kamatin abah ya mulai balik yatim tak? Iya kada apa juga. Nah mana nambahi hartamu tak? Nah, tapi lamun ada nang miskin pang diutamakan. Ada juga kalau anak yatim di kampung itu nih, masa kada ada. Nah, namun kita memberi sedikit aja, ada usah kita nyuruhinya ke rumah kita memberi 10.000 juga penyuruh. Kita datang ke rumahnya gitu nah. Nah, kita datang ke rumahnya, nah beri duit. Pusat kepalanya anak sama makan di Nabi nah. Nah, kemudian ujar Nabi pulang barang siapa membuka akan orang yang puasa pada hari Asyura akan satu orang Islam. Contoh misalnya di hari Asyura itu kita tahu anggaplah Paman Adul misalnya puasa di hari Asyura. Nah, jadi buat Paman Adul ke warung misalnya kita buka puasa ulun membayarinya Paman Adul. Nah, itu kan membukakan orang puasa atau Atari misalnya ke rumah Paman Adul misalnya sarantang misalnya kan nagesan biar buka puasa. Maka pahalanya seakan-akan seperti membuka akan seluruh umat Nabi Muhammad yang puasa seluruh umat Nabi Muhammad mulai zaman dulu sampai hari kiamat umat Nabi Muhammad banyak lah pahalanya itu sama membuka akan artinya memberi makan menumpuk puasa kepada seluruh umat Nabi Muhammad dan sama pahalanya menganyangakan parut umat Nabi Muhammad yang kelaparan. Pada saya kong aja, apalagi berdua bertiga misalnya. Nah,
memberi makan menu buka puasa nih di hari Asyura kepada orang yang puasa itu. Benar-benar pahalanya walaupun seikong pahalanya nang kayak memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad. Nah, jadi apa namanya? Kita biasanya belah bubur Asyura itu hari apa? Ada di sini ada sebagian ibu-ibu hari imbahnya leh. Imbahnya, tapi itu ada lagi hari Asyura leh imbahnya tuh. Bubur apa nih tuh? Bubur imbah Asyura. Nah, bubur imbah Asyura ya Allah. Amun bubur Asyura itu hari itu kalau maulahnya. Cuman maulahnya misalnya hari Rabu maulahnya. Jangan bolehnya bisukan. Bisukan maulahnya kurang puasa. Siapa mau makan nih? Boleh nggak ada puasa? Amun mahadang sampai sore dingin buburnya. Jadi bagusnya maulahnya tuh sore-sore kan. Bubur nih biar sudah dingin tuh kurang nyaman. Nah hangat nyamannya kalau hangat. Nah jadi apa namanya? Ini ada juga sebagian kampung buburnya tuh harus berapa macam bahannya? 40 ke berapa? Sampai kayak jobuk. Nah itu untuk hoax ya itulah. Siapa akan memakan dibuat kayak jobuk ulun nggak dakon. Tapi orang keracunan bener itu daripada benar ya kisahnya kayak ini kan. Kisahnya kayak ini. Nabi Nuh alaihissalam waktu di dalam kapal tuh banjir besar kelak. Banjir besar. Lawas di dalam kapal tuh 40 hari 40 malam Pak. Sampai kehabisan anak habis dan bahan makanan. Sekalinya besurut banyu nih, lalu terdampar di pantai. Kawan sudah singgah sampai ada banjir. Nah waktu itu terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram hari Asyura. Lalu Nabi Nuh ini menyuruh buan ayo nang bisi makanan sedikit-sedikit kumpulkan kita membubur lah ibaratnya tuh. Nah jadi banyak kayak bahan-bahannya nih. Tahu ada kaki kisahnya nang dibuat kayak jabuk juga supaya melengkapi. Nah tahu itulah. Kadusakin gitu ya kalau nang senang sayur-sayur aja kan misalnya napa wortel ya kalau biasanya kayak tolak jagung kol dan kadang mesti juga wajib sampai 40 bahannya itu lawan juga kayak inilah kan bubur Asyura yang biasa kita makan tuh lain leh lawan bubur ayam lain nggak seandainya hari Asyura tak membubur ayam nih sama juga mulai bubur ayam itu kan bahannya kan tapi banyak juga nyaman lagi bubur ayam tuh simpel aja kalau bahannya kadang perlu nang 40 macam itu mulai bubur ayam yin bubur Asyura sama juga namanya bubur Asyura juga karena dimasak pada hari Asyura juga. Nah kayak itu ini sama juga lah minta maaf lah ini di daerah kita bang nenek bila betamat itu mudi kayak wajib cilih nang lakatan behinti itu modelnya leh padahal kada wajib kada pokoknya harus tupang ada bila betamatan atau beselamatan lakatan behinti cucur kegetas misalnya kalau itu ada orang bahari jadi kita lihat juga ulun ada bisi kawan tapi kawan di kampung bang inya jaga di kubur kayak nih abah HP nih kayak jauh jaga di kubur disuruh ini tuh makan anak muda nih lain liurnya coba tuh nang disuruh itu bila betam atau diubah kan zaman modern nih jangan nang lakatan banyak ada makan orang pian lagi orang nang atur petisnya ulun kada meremehkan wadi orang bahari kadalah cuman kita lihat juga bubuhan anak muda gini beri bulu kah atau bingka kah nyaman habis dimakan orang ini minta maaf nih supaya ngubah artinya jangan mewajibkan benar tuh jangan makan benar lawan wadi bahari tuh wadi mudirin pulang gitu nah jadi orang semangat juga jaga di kubur gitu misalnya nyaman gitu nah jangan timbul kena tinggal buahnya kayak dibuang buahnya atau bebasian sayangnya Allah buang tuh tapi itu kada wajib adalah ini sebagai saran aja nyaman gitu nah bila keselamatannya orang makan tapi lah mau ada duitnya
Nya tapi lah ini kisah anak muda lah amun nang tuha-tuha nya nyebut nang tuha-tuha bian lah kalau dicucur cincin tujuh tapi kayak ulun ini masih muda lah wah iya asa katujuh nang zaman wadai zaman wahim itu nah sebagai saran ya ta kada mengarasi gitu. Nah mudahan ya kalau kita kawan mengamalkan apa puasa di hari Asyura nih kemudian mau ada buset kepalanya juga nah lawan juga sama ya kalau memberi buka puasa nih walaupun kepada seorang nah itu gonal pahalanya mungkin itu saya yang dapat disampaikan mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya dan kita sebaran selamat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم kalian banyak minta ampun minta maaf minta ridha dunia akhirat lawan pian barat